Sejak awal tahun, bencana alam seakan bertubi-tubi menimpa tanah air. Namun kali ini malang yang tak dapat ditolak itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang biasanya minim hujan ini justru ditimpa banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu 4 April 2021 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, 2 bibit siklon tropis yang menimbulkan cuaca ekstrim telah menghembuskan hujan lebat disertai angin kencang di NTT, yang melanda 11 daerah di provinsi yang memiliki Pulau Komodo itu. Bencana ini menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia, dan puluhan korban lainnya masih dinyatakan hilang. Duka yang mendalam sudah pasti dirasakan oleh warga. Belum lagi kerusakan material yang harus ditanggung, mulai dari hunian roboh hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Predikat rawan bencana bukanlah cerita baru bagi Indonesia. Ada sejumlah penyebabnya. Yang pertama adalah karena negeri ini berada di jalur cincin api Pasifik yang menyebabkan Indonesia begitu kaya akan gunung api. Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur sabuk Alpide, yang merupakan jalur gempa paling aktif nomor 2 di dunia. Lagi pula Indonesia pun terletak di 3 lempeng aktif dunia yang mengakibatkan kondisi geologi di bawah permukaan terus bergejolak setiap waktunya. Ditambah lagi iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah yang memperbesar peluang longsor. Maka tidak heran jika sejak Februari 2020 hingga Februari 2021 saja, Indonesia sudah mengecap lebih dari 3.000 bencana, mulai dari banjir, puting beliung, hingga gempa bumi. Dan bencana selalu menimbulkan konsekuensi rehabilitasi yang tak sedikit. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, bencana alam mendatangkan kerugian hingga 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Setiap tahun, tingkat kerusakan akibat dari disaster atau yang disebut musibah alam ini, bencana alam ini, itu menimbulkan konsekuensi APBN. Hitungannya setiap tahun tuh kita kehilangan lebih dari 20 triliunan. Bahkan estimasi Bank Dunia menggambarkan mungkin itu underestimated. Mungkin jumlah kerusakannya jauh lebih besar dari itu. Dan ini pun belum dapat ditangani maksimal oleh pemerintah. Sebab di saat yang sama, APBN hanya mampu menyisihkan 5 hingga 10 triliun rupiah per tahun. Belum lagi koordinasi penanggulangan bencana yang seringkali tidak berpadu antara lembaga satu dengan lainnya, menyebabkan bantuan seringkali terlambat atau bahkan tak tepat sasaran. Kelemahan kita paling besar di Republik ini adalah koordinasi atau sinergi dalam bekerja. Jadi kita tidak holistik menyelesaikan masalah, terlalu banyak segmented. Nah ini saya kira Anda yang lebih muda dari saya, tolong belajar ini. Jangan merasa ada ego sektoral bahwa Anda yang paling kuasa, betul, tapi tanpa bantuan lembaga lain atau kementerian lain, Anda tidak apa-apa atau tidak sempurna kerjaanmu. Jadi saya minta kita harus betul-betul berkolaborasi untuk membuat semua tugas pokok kita itu berjalan dengan baik. Jika status daerah rawan bencana memang tak dapat ditolak, seharusnya negeri ini belajar berbenah, memilih untuk mempersiapkan diri dan mencegah ketimbang mengobati. Indonesia dapat belajar dari Jepang, bagaimana bencana gempa yang menjadi bagian hidup warganya akhirnya membuat Jepang siaga dan meminimalisir korban jiwa saat tsunami terjadi pada 2011 lalu. Saat bencana menjadi bagian dari hidup, mau tak mau, suka tak suka, masyarakat harus belajar maju dan tak membiarkan bencana menggerus pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah pusat dan daerah memiliki master plan yang mumpuni untuk mitigasi bencana? Tim Liputan CNBC Indonesia.